Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Gua harap semuanya dalam kondisi yang sehat, baik secara finansial maupun secara fisik. Kita semua tahu kalau misalkan di Indonesia sekarang lagi ada wabah corona, jadi semuanya lockdown. Gue juga bikin ini tanpa ada bantuan siapapun, apa adanya. Tapi gue pengen deliver something yang menurut gue penting. Hari ini gue akan bahas soal gimana cara kita baca fun fact sheet dari reksadana. Nah, nama gue Philip Mulyana dan gue adalah seorang financial coach. Nah, kalau misalkan lu emang cari satu channel YouTube untuk belajar money management, investasi, dan juga asuransi, jangan lupa klik subscribe dan nyalain notifikasinya. Nah, oke, hari ini kita akan bahas soal fun fact sheet. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu fun fact sheet itu apa, fun fact sheet itu kayak laporan bulanan reksadana. Nah, di situ kita bisa banyak banget nemuin informasi-informasi. Nah, gue akan mulai dari gimana cara kita nemuin fun fact sheet. Oke, gue akan pakai handphone gue untuk kita mulai pakai bibit deh, yang gampang. Oke, nah gue akan share layar gue. Nah, oke, kita akan pakai bibit. Nah, untuk cari fun fact sheet di sini lu bisa ke menu. Nah, di sini pilih reksadana sendiri, coba yang saham ya. Di sini ada list saham. Kita nggak akan bahas macam-macam lagi, kita cuma pengen pakai aplikasi bibit ini untuk baca yang namanya fun fact sheet ya. Nah, di sini gue pilih Sukor Invest Equity Fund deh. Nah, di paling bawah itu ada fun fact sheet. Nih, di paling bawah, di sini nih. Nah, ada listnya mulai dari per bulan Februari, Januari, Desember, dan ke belakang. Tapi kita akan coba lihat yang bulan Februari. Yang paling atas. Nah, oke. Di sini mungkin kecil, gue akan ganti nanti layarnya dengan yang lebih gede. Oke. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada banyak banget informasi yang kita bisa dapat. Mulai dari yang paling atas itu adalah logo dari aset management sendiri. Nah, contohnya ini, sini ya, sebelah sini. Sini, oke. Contohnya ini. Ini adalah aset management yang mengelola dana kalian. Aset management adalah pihak yang memiliki lisensi atau punya izin untuk kumpulin dana kalian, kumpulin dana teman-teman semuanya, dan dibelikan saham atau obligasi atau apapun itu, tergantung dari jenis reksadananya. Oke, next kita akan ngomongin soal kebijakan investasi. Kebijakan investasi ini udah diatur sama OJK sendiri. Ini udah masuk di dalam POJK, namanya Peraturan OJK. Di dalam Peraturan OJK, reksadana saham, ini adalah reksadana saham ya by the way ya. Reksadana saham harus memiliki minimal 80% porsinya itu adalah saham. Minimal. Artinya nggak boleh kurang daripada itu. Misalkan satu reksadana itu memiliki uang 100M. Oke? Nah, 100M minimal 80M itu harus berbentuk saham. Dan 20% maksimal itu berbentuk pasar uang atau deposito dan lain-lain. Nah, ini adalah minimal 80%, bisa naik sampai 100%. Oke, ini adalah sesuai dengan peraturan OJK. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal strategi investasi. Semua itu ada, kalian bisa temuin dalam fun fact sheet yang tadi gue kasih. Nah, next-nya adalah strategi investasi. Nah, di sini strategi investasinya adalah minimum 60% dari keseluruhan efek ekuitas, ini artinya saham, akan diinvestasiin di dalam saham-saham LQ45. LQ45 adalah saham-saham yang liquid, artinya dari 100% uang yang dia dikumpulin, minimal 60% itu harus diinvestasiin di saham-saham yang liquid. Artinya pada saat kalian menjual reksadana tersebut, manajer investasi bisa dengan mudah mencairkan saham-saham itu. Jadi resikonya lebih kecil buat kalian untuk menerima resiko likuiditas. Oke, kita akan ngomongin soal resiko likuiditas di poin yang beberapa poin selanjutnya. Next, kita akan bahas soal parameter resiko. Nah, ini adalah reksadana saham. Reksadana saham berarti resikonya lumayan agresif. Nah, kalau misalkan kalian tahu, di sini kan di Indonesia ada reksadana saham, ada reksadana campuran, ada reksadana pendapatan tetap, dan ada juga reksadana pasar uang. Nah, pasar uang itu ada di sebelah sini. Konservatif. Pasar uang ada di konservatif. Oke. Lalu
Moderat itu biasanya pendapatan tetap, dan campuran dan reksadana saham itu ada di agresif sebelah sini. Yes, sebelah sini. Oke. Nah, next. Setiap investasi pasti punya resiko masing-masing. Nah, resiko reksadana ini juga dicantumin di dalam fund fact sheet ini. Makanya gue bilang fund fact sheet ini sebenarnya penting lu baca sebelum lu mulai investasi reksadana. Resiko-resikonya apa aja? Yang pertama adalah resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kalau misalkan kalian lihat di luar sana, sekarang kita lagi ada di dalam resiko ekonomi. Ekonomi melambat, bisnis melambat, makanya harga saham banyak yang turun. Ini termasuk dalam resiko ekonomi juga. Yang kedua, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal. Artinya apa? Resiko berkurangnya nilai unit artinya nilai unit yang kalian beli itu bisa turun. Misalkan kalian beli di harga NAV 5.000. Lalu karena ekonomi melambat, nilai NAV-nya turun menjadi 4.000. Itu berarti berkurang. Kita rugi berarti. Nah, yang ketiga adalah resiko perubahan peraturan oleh regulator. Nah, semua ini di bawah regulator OJK. Kalau misalkan sesuatu hari OJK bilang kalau misalkan ada aturan yang baru dan itu merugikan si klien, misalkan ada penambahan fee dan lain-lain, ini berarti kita bisa kena dampaknya juga. Nah, yang terakhir adalah resiko likuiditas. Maksudnya resiko likuiditas itu adalah ada beberapa saham yang dibeli sama reksadana saham ini yang nggak bisa dijual karena alasan likuiditas, nggak liquid. Oke, balik lagi ke yang tadi strategi investasi. Di strategi investasi sebelumnya kan dibilang kalau misalkan minimum 60% dibeliin saham yang liquid. Tapi berarti sisanya dia bisa membeli saham yang nggak liquid. Nah, kenapa sebuah reksadana beli saham yang nggak liquid? Nah, reksadana tersebut bisa punya strategi macam-macam. Kalau misalkan mereka punya strategi value investing, berarti mereka beli satu saham yang harganya murah, tapi likuiditasnya nggak ada sama sekali. Nah, reksadana tersebut bisa aja memiliki resiko likuiditas. Nah, ini adalah beberapa resiko dari reksadana. Menurut gue ini sangat-sangat penting buat kalian baca dulu supaya kalian ngerti. Kalau misalkan kalian mau sanggup menerima resiko ini, baru beli reksadana tersebut. Oke, next kita akan ngomongin soal detail reksadana. Nah, oke, detail reksadana. Yang pertama, tanggal emisi. Tanggal emisi itu adalah tanggal launching reksadana itu. Tanggal 8 Mei 2012. Dana kelolaannya berapa? Dana kelolaan adalah total dana yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam saham dan deposito. Itu ada 1,47 triliun. Nah, NAB per unit 1.845. Nah, kalian pasti masih ingat dalam resiko reksadana. Tadi kan gue udah bilang kalau misalkan di resiko reksadana nomor 2 adalah resiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal. Nah, ini berarti kalau misalkan nilai NAB-nya berkurang dari 1.800 menjadi 1.500, berarti kalian mengalami kerugian, dan itu adalah resiko reksadana. Nah, selanjutnya adalah bank kastodian. Untuk bank kastodian ini gue nggak bahas lebih dalam, karena gue akan bahas di video berikutnya. Nah, next adalah pembelian minimum. Pembelian minimumnya Rp100.000. Nah, habis itu ada namanya biaya-biaya. Ada biaya pembelian, penjualan, pengalihan, dan manajemen fee. Nah, gue akan masuk dulu dari pembelian dan penjualan. Oke, pembelian dan penjualan itu adalah kalau misalkan kalian beli, kena fee-nya maksimum berapa, jual maksimum berapa. Tapi kalau misalkan dari aplikasi macam Bibit atau aplikasi supermarket reksadana yang lain, biasanya ini pembelian dan penjualan adalah 0%. Tergantung dari jenis reksadana sendiri. Nah, untuk biaya switching itu biasanya kalau misalkan kamu beli reksadana 1, lalu langsung switching ke reksadana yang B, itu adalah biaya switching tanpa harus dicairin dulu, tanpa harus dijual. Switching dari reksadana A ke reksadana B kena maksimum 0,5%.
Nah, yang terakhir, management fee. Management fee ini 3,5% maksimum per tahun. Nah, kalau yang tadi pembelian, penjualan itu kan per transaksi. Switching juga per transaksi. Nah, kalau biaya manajemen itu adalah per tahun. Udah, oke. Alokasi efek terbesar. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau misalkan reksadana tersebut beli apa aja sih? Top 5-nya adalah Antam, Astra, BNI, Gudang Garam, dan Telkom. Nah, maksimum dari list ini adalah per item maksimum adalah 10% dari total NAV mereka, total AUM, sorry. Nah, gue akan kasih lihat contohnya di sini sebentar. Detail reksadana ya. Oke, di detail reksadana, di sini kan kalian bisa lihat dana kelolaannya adalah 1,47 triliun. Nah, 10% dari uang itu maksimum dibelikan Antam dan Astra, BNI, Gudang Garam, Telkom. Berarti maksimum 50%-nya ada di portfolio ini. Nah, berarti maksimum 50%-nya ada di portfolio Antam, Astra, BNI, Gudang Garam, dan Telkom. Sisa 50% yang lagi kemana? Atau minimum 50% yang lagi sisanya kemana? Nah, reksadana nggak pernah membuka 100% portfolionya ke publik. Karena apa? Masing-masing reksadana memiliki resepnya masing-masing. Kalau misalkan kalian bandingin ke restoran, kalau misalkan kalian bandingin dengan restoran, setiap restoran punya resep rahasia masing-masing. Nah, ini sama juga dengan reksadana. Reksadana nggak akan membuka 100% dari portfolionya karena masing-masing punya strateginya sendiri, punya resepnya masing-masing. Kalau misalnya ketahuan satu sama lain, mereka bisa aja performance-nya juga mirip. Nah, next kita akan bahas soal alokasi aset. Nah, ini adalah alokasi aset pada saat ini. Kalau yang tadi yang kita bahas di strategi kalau misalnya kita bahas di kebijakan investasi ini kan berdasarkan peraturan OJK, minimal dan maksimal. Tapi actualnya, datanya adalah alokasi asetnya sekarang 99% ada di saham dan kas atau pasar uangnya sekitar 0,83%. Nah, reksadana nggak pernah bisa menjamin performance mereka, return mereka nggak bisa jamin. Secara peraturan OJK, reksadana nggak boleh menjamin hasil investasinya. Yang kita bisa lakukan adalah kita melihat historical return selama beberapa tahun terakhir untuk kita jadiin patokan. Nah, biasanya kalau gue suka ngeliatnya di 5 tahun. Oke? 5 tahun biasanya akan jadi tolok ukur yang menurut gua lumayan objektif untuk melihat rata-rata berapa sih reksadana itu kasih return selama 1 tahunnya. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat selama 5 tahun kan mereka hasilin 46%, sedangkan tolok ukurnya atau IHSG itu di 0,04%. Berarti ini masih jauh di atas IHSG. Nah, di bawahnya alpha, beta, Sharpe ratio, dan information ratio gue nggak bahas sekarang, karena gue bahas yang basic dulu, jadi supaya kita bisa ngerti bareng-bareng. Nah, yang terakhir adalah kinerja bulanan. Nah, kinerja bulanan ini akan jadi benchmark atau ukuran. Reksadana ini performnya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Dan rata-rata yang biasanya dijadiin benchmark itu adalah IHSG. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri dia dari bulan Februari, Maret, April, Mei, sampai ke Februari 2020. Nah, selama ini reksadana ini masih perform di atas dari rata-rata indeks saham gabungan IHSG. Jadi ini adalah informasi yang kalian bisa dapetin dari fun fact sheet ini. Thank you banget udah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya. Dan jangan lupa juga komen kalau misalkan kalian punya pertanyaan di bawah ini. Gua Philip Mulyana signing off. Bye.